Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang qawaid Qur'aniyah, tentang kaidah-kaidah Quran yang terkait dengan kehidupan pribadi maupun masyarakat. Kita sampai pada kaidah ke-45 ya. 45 yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhhibinas sayyi'at. Dari surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Quran Hud ayat ke-114. Artinya sungguhnya, inna artinya sesungguhnya, al-hasanat maknanya adalah kebaikan-kebaikan atau amal soleh, kebaikan-kebaikan atau amal-amal soleh. Yudhibna menghilangkan atau menyirnakan as-sayyi'at, ini dosa-dosa, keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Kaidah ini maksudnya jika seorang melakukan dosa kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka niscaya kebaikan-kebaikan tersebut akan menggugurkan dosa-dosanya ya. Kita tahu bahwasanya dosa-dosa itu bisa gugur dari banyak sisi ya. Dosa-dosa bisa gugur ya dengan banyak sebab. Kalau kita mau klasifikasikan bisa menjadi dua sebab yang dilakukan oleh sang hamba, atau tiga ya, sebab-sebab yang dilakukan sang hamba. Yang berikutnya dosa, sebab-sebab yang merupakan kebaikan orang lain kepadanya. Dan yang ketiga adalah yaitu kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Ini semua penyebab gugurnya dosa-dosa. Baik, kita akan sebutkan. Kita ini manusia, tidak luput dari dosa, siapapun kita ya. Apakah dia ustaz, apakah dia ulama, atau dia orang saleh. Karena tidak mungkin ada orang yang selalu bisa istiqamah. Rasulullah SAW telah mengatakan, istaqimu walan tuhsuh. Istiqamalah kalian tidak bakalan mampu. Seorang berusaha semaksimal mungkin menundukkan pandangannya, pasti ada pandangan haram yang terlepas darinya. Seorang berusaha mungkin menjaga lisannya untuk tidak berbuat ghibah, dia pasti juga melakukan apa? Ghibah. Seorang berusaha menjaga hatinya untuk tidak riya, dia juga akhirnya terjerumus dalam riya. Mungkin dia jaga di akhirnya dia terjerumus dalam riya ya. Seorang berusaha menjaga hatinya untuk tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, ternyata dia juga merendahkan apa? Orang lain ya. Seorang berusaha untuk tidak melalaikan hak orang lain, ternyata ada hak-hak orang lain tidak bisa dia tunaikan. Mungkin hak orang tuanya, hak anak-anaknya, hak pasangan hidupnya, bahkan mungkin hak tetangga dia lalaikan, mungkin hak bosnya, mungkin hak anak buahnya. Jadi demikianlah manusia diciptakan memang potensi untuk melakukan dosa. Oleh karenanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian melakukan dosa-dosa siang hari dan di malam hari. Nah, namun di sana ada sebab-sebab disebut oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di antaranya yang bisa membuat dosa-dosa itu berguguran. Di antaranya sebab yang dilakukan oleh seorang hamba misalnya adalah beristighfar. Kemudian ada juga bertaubat.
kalau beristighfar maksudnya dia tetap bisa jadi dia tidak meninggalkan dosa tersebut namun dia tetap apa? Mohon ampunan. Istighfar itu mohon ampunan. Meskipun dia belum bisa meninggalkan dosa tersebut. Kalau bertobat dia meninggalkan dosa tersebut. Ya, ini di antara. Kemudian di antaranya berharap dan berdoa. Berharap dan berdoa. Dalam hadis Rasulullah Allah berfirman, ya ibadi, ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku niscaya mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Nah, kalau seorang berdoa, maka ada 4 kemungkinan. Pertama, doanya dikabulkan di dunia. Yang kedua, doanya dikabulkan di akhirat. Yang ketiga, dipalingkan dari dia keburukan semisal kebaikan yang dia minta. Yang keempat, dosanya diampuni. Maka tidak ada ruginya seorang berdoa. Seorang berdoa minta kepada Allah, ada 4 kemungkinan. Dalam satu hadis 3, namun ada tambahan 4 kemungkinan. Yang pertama, doanya dikabulkan cepat atau lambat dikabulkan di dunia. Yang kedua, tidak dikabulkan di dunia tapi dikabulkan di akhirat. Yang ketiga, dipalingkan keburukan semisal kebaikan yang dia minta, setimpal. Yang keempat, dosa-dosanya diampuni. Baik, ini sebab pertama, sebab kedua, sebab ketiga. Nah, ada lagi yang sebab keempat yang disebut dengan al-hasanatul mahiyah. Yaitu amal-amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa. Ini juga penyebab, ini yang mau kita bahas poin ini. Poin ini yang mau kita bahas. Bahwasanya kalau seorang melakukan kebaikan-kebaikan, maka bisa menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan. Adapun kesulitan yang sering dihadapinya bisa menggugurkan dosa, di antaranya misalnya adalah semua jenis musibah. Semua jenis musibah. Ini kalau dia sabar, maka akan menghapuskan dosa-dosa. Sakit, letih, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala adhan wala hazanin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang hamba ditimpa dengan keletihan atau sakit atau kegelisahan, atau kesedihan, atau kekhawatiran tentang apa yang dia hadapi, atau dizolimi oleh orang, ya bahkan duri yang melukainya, kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka semua jenis musibah, jika dihadapi oleh seorang hamba dengan sabar, akan menggugurkan dosa-dosa. Tapi syaratnya dihadapi dengan sabar. Ini semua jenis musibah di dunia. Kemudian juga di antaranya jenis kesulitan di akhirat. Jenis-jenis kesulitan di akhirat. Jenis-jenis kesulitan di akhirat semuanya juga menggugurkan dosa-dosa. Seperti dalam kubur namanya dhammatul qabr. Tidaklah seorang hamba kecuali ketika masuk kubur dia dihimpit dalam kuburan, dihimpit, jadi merasa sak, itu menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Di antaranya ketika melewati sirat, dia melewati kesulitan. Sebagian orang ada yang ketika melewati sirat, ada yang dicungkil oleh besi-besi di sampingnya disebut kalalib atau khatatib, mencungkil orang melewati sirat kemudian dimasukkan dalam neraka jahanam. Ada yang cuma dicungkil oleh besi-besi tersebut, dia terluka namun dia selamat. Dia terluka namun dia masuk apa? Surga. Nah, luka-luka yang dia alami ketika di atas sirat itu menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Artinya dia punya dosa, tidak mengharuskan dia masuk neraka. Tapi dia harus dibersihkan dulu sebelum masuk surga. Maka dihajar oleh besi-besi tajam tersebut yang mencabik-cabik tubuhnya, namun dia selamat. Ini semua menggugurkan dosa-dosa. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab-sebab mereka yang merupakan kebaikan orang lain, ya. Yang merupakan kebaikan orang lain kepadanya. Contoh apa? Doa orang lain kepadanya, ya. Misalnya doa orang lain kepadanya. Misalnya sedekah orang lain atas nama dia. Misalnya haji dan umrah atas nama orang lain. Ini semua bermanfaat. Ini ada berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ya. Pakai warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang terakhir, jadi kalau kita sudah meninggal, orang mendoakan kita bermanfaat enggak? Bermanfaat. Apakah anak kita, apakah orang tua kita, teman kita, siapapun mendoakan kita bermanfaat. Atau ada seorang yang berniat baik sama kita, dia bersedekah atas nama kita. Misalnya anak kita ternyata alhamdulillah kita meninggal, dia kaya raya. Dia bilang saya kasih makan fakir miskin atas nama ayah saya. Maka pahalanya apa? Sampai. Ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Kemudian dia hajikan umrah atas nama kita. Ini pun bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dia yang haji tapi atas nama kita. Kemudian yang terakhir, sebab yang berikutnya adalah sinilah ya. Yang keempat, murni rahmat Allah. Murni ampunan dari rahmat Allah. Ini masih ada lagi 9, yang ke-10. Syafaat. Syafaat dari orang lain. Seperti anak kecil yang beri syafaat kepada kedua orang tuanya ketika di akhirat. Seperti anak-anak perempuan yang dirawat oleh orang tuanya dengan baik menjadi penghalang bagi orang tuanya dari neraka Jahannam. Itu syafaat. Atau syafaat seorang kawan kepada kawannya. Ketika dia bersahabat dengan baik ketika di dunia, kemudian dia ingat kawannya, dia bisa memberi apa? Syafaat. Di antaranya syafaat Nabi Muhammad SAW kepada umat yang berhak mendapat syafaat. Dan di antara sebab diampuni dosa adalah murni ampunan dari rahmat Allah. Dalam hadis syafaatil malaika, malaikat sudah beri syafaat. Syafaatil anbiya, para nabi juga sudah beri syafaat. Kemudian syafaatil mu'minun, kaum mukminin juga sudah beri syafaat. Semua beri syafaat, tapi masih ada yang neraka Jahannam. Wa baqiyat rahmatu rabbil alamin. Maka tinggal rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah keluarkan dari neraka banyak orang yang harusnya mereka tetap diadab, tapi diampuni dosa-dosa mereka, dan mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah semua orang-orang soleh, malaikat, kaum mukminin beri syafaat. Inilah kira-kira ada 11 sebab. 10 tambah 1, ini 11 sebab dosa-dosa bisa gugur. Ada berapa? 11 ya. Nah, yang kita mau bahas adalah sebab yang keempat ini. Kita mau bahas yang ini. Al-hasanatul mahiyah. Amal-amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Karena bisa jadi seorang dia beristighfar, tapi istighfarnya tidak serius, sehingga dosanya belum diampuni. Jadi seorang bertobat, tapi tobatnya ternyata tidak diterima oleh Allah, karena persyaratan tobatnya tidak dia penuhi. Atau ada dosa-dosa yang memang dia tidak terbetik untuk minta ampun dan tidak bertobat. Dosa-dosa yang dianggap sepele. Ya. Atau dosa-dosa yang dia tidak sangka itu adalah merupakan apa? Dosa. Banyak hal. Jadi tidak semua dosa kita tobat darinya. Nah, ada kesempatan lain agar dosa-dosa kita diampuni dengan banyak melakukan amal soleh. Dengan banyak melakukan amal soleh bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut. Ini sudah? Udah ya? Jadi poin yang akan kita bahas disebut dengan al-hasanatu al-mahiyah. Itu amal-amal soleh penggugur dosa. Para ulama memberikan logika seperti dalam hadis Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang salat 5 waktu. Ya. Lau anna nahra bi babi ahadikum yaktasilu minhu 5 marrat fi kulli yaumin. Hal yabqa min daranihi syai', kata Nabi SAW tentang salat 5 waktu. Jika seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian. Kemudian dia mandi di sungai tersebut depan pintu, cebur 5 kali dalam sehari semalam. Apakah masih tersisa dosa-dosa kotoran di tubuhnya? Jawabannya tidak. Kata Nabi, demikianlah perumpamaan amal soleh, salat 5 waktu. Maka salat 5 waktu itu penggugur dosa-dosa, ya, penggugur dosa-dosa. Oleh karenanya, para ulama menganalogikan dosa-dosa itu seperti najis. Kemudian
amal soleh seperti air bersih, seperti air bersih. Jika seorang banyak melakukan amal soleh, seakan-akan dia memiliki air bersih yang banyak. Sehingga jika dia melakukan terkena najis-najis sedikit-sedikit, maka najis-najis tersebut terabaikan. Terlebih lagi jika amal solehnya sangat banyak, seperti sabda Nabi SAW, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kullah, yaitu ukuran mungkin 250 liter, kalau ada najis-najis kecil tidak dianggap, air tersebut masih dianggap apa? Suci. Kalau ada air 200 liter atau 1 drum atau kurang lebih, kemasukan misalnya kotoran apa sedikit-sedikit, tidak merubah sifat air tersebut, maka najis tersebut terabaikan. Maka kira-kira demikian jika seorang melakukan amal soleh, dia puasa salat malam ada, dia puasa sunnah ada, dia sedekah ada, berbakti sama orang tua ada, dia umrah oke, dia juga haji, dia juga ramah sama tetangga, dia juga perhatian silaturahmi, dia berusaha melakukan banyak kebaikan. Sehingga kebaikan yang terkumpul dia sangat banyak. Jika dia melakukan dosa-dosa sedikit-sedikit, maka diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dalam hidup ini berusaha mencari air suci yang bersih sebanyak-banyaknya sehingga bisa menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan dalam satu kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang pernah melakukan kebaikan yang luar biasa. Dia pernah ikut perang Badar. Dia ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Kemudian 6 tahun kemudian pada tahun 8 Hijriah dia melakukan maksiat dengan melaporkan kepada musuh bahwasanya Nabi Muhammad akan menyerang menaklukkan kota Mekah. Akhirnya ketahuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia kirim surat. Akhirnya sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa Hatib." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya. Kata Rasulullah SAW, tunggu dulu ya. La'allallah tala annahu min ahli Badar. Tunggu dulu, bisa jadi Allah tahu dia adalah peserta perang Badar. La'allallah qad tala ala ahli Badar, dan Allah bisa jadi telah melihat kepada peserta perang Badar. Kemudian Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Wahai para peserta perang Badar, lakukan apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni apa? Kalian. Akhirnya maksud saya dosa besar yang dilakukan oleh Hatib ini, dosa besar. Itu 6 tahun setelah dia melakukan perang Badar. Ternyata dosa besar tersebut tidak mempengaruhi dia. Karena air bersih yang dia miliki sangat apa? Sangat banyak. Air bersih yang dia miliki sangat banyak. Yaitu apa? Ikut perang Badar. Ikut perang Badar. Maka bisa jadi seorang memiliki air bersih yang sangat banyak, seperti berbakti sama orang tuanya luar biasa. Atau dia membantu saudaranya luar biasa. Atau dia tauhidnya luar biasa. Sehingga ketika datang dosa-dosa yang muncul belakangan tidak mempengaruhi. Karena begitu kuatnya kebaikan atau banyaknya kebaikan yang dia lakukan. Ya. Dan al-hasanatul mahiyah ditunjukkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalil-dalilnya. Jadi ini dalil-dalilnya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran tadi diantaranya yang pertama Quran surat Hud ayat 114. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Dirikanlah salat di pinggiran hari dan sebagian waktu di malam hari. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan dosa-dosa. Ayat ini turun kisahnya tentang seorang pemuda. Dia berada di pinggiran kota Madinah. Suatu hari ada seorang wanita yang jualan korma. Wanita jualan korma. Kemudian dia tertarik dengan wanita tersebut. Maka dia bilang, "Coba bawa kormamu ke dalam rumah." Ini wanita lewat depan rumah jualan korma. Dia bilang, "Tolong masukkan korma ke dalam rumah." Maka wanita tersebut masuk dalam rumah, tiba-tiba syahwatnya bergejolak. Dia tidak mengontrol syahwatnya, maka dia pun dalam bahasa kita menggerayangi wanita tersebut. Dia cium, dia sentuh, tapi dia tidak berzina, dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun lepas. Tapi dia ada syahwat sesaat membuat dia akhirnya melakukan apa yang dia lakukan. Setelah itu dia merasa takut, dia pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aqim alayya haddan." Ya Rasulullah, tegakkanlah kepadaku hukum had. Karena itu orang berzina dihukum, kalau sudah menikah dirajam sampai mati, kalau belum menikah maka dicambuk 100 kali, didera 100 kali. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kau lakukan?" "Kau berzina?" Katanya, "Tidak, saya cuma mencium seorang wanita." Jadi maksiat yang dilakukan tidak sampai pada tingkatan apa? Zina. Maka kalau maksiat tersebut tidak sampai pada tingkatan zina, maka tidak ada hukum had. Yang ada mungkin istighfar atau hukum ta'zir. Hukum ta'zir itu hukum dari penguasa, tidak sampai pada hukum had.
Maka akhirnya Rasulullah SAW tidak memberi jawaban karena tidak ada hukum had yang bisa ditegakkan kepada orang. Dia mengatakan, "Tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku. Akim alayya haddan, tegakkan hukum had." Kau berzina? Tidak, saya cuma menciumnya. Hanya memegangnya, menyentuhnya dan menciumnya. Maka akhirnya diikomatkan salat, kemudian Rasulullah pun salat dan dia pun bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia salat, turunlah firman Allah ini surat Hud. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dirikanlah salat di tepian siang, yaitu waktu pagi dan waktu petang, waktu sore. Wa zulafan minal lail, dan juga sebagian malam, yaitu maghrib dan juga isya dan juga subuh. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menggugurkan dosa-dosa. Maka dia diampuni oleh Allah gara-gara dia salat 5 waktu, di antaranya dia salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah ini ayat untuk saya saja?" Kata Rasulullah, "Tidak. Wali jami'i ummati." Ayat ini juga untuk berlaku untuk seluruh umatku, ya. Jadi ini dalil bahwasanya salat 5 waktu berjamaah bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Tapi jangan menggampangkan. Saya cium cewek habis itu salat. Orang ini beda, ketika dia habis cium cewek dia merasa bersalah, dia merasa ketakutan. Ya. Tapi intinya luar biasa pengaruh salat bisa menghapuskan dosa-dosa. Demikian juga firman Allah yang lain dalam surat Al-Maidah ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la dakhalnahum jannatin na'im." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ahlul kitab, surat Al-Maidah 65, seandainya ahlul kitab beriman dan bertakwa, maka kami akan hapuskan dosa-dosanya dan kami akan masukkan ke dalam surga. Jadi iman dan takwa kalau terus-menerus, meskipun seorang tidak bertobat, bisa membuat dosa-dosanya berguguran karena iman dan takwa yang dilakukan secara kontinu. Ini contoh dari Al-Quran bahwasanya amal soleh bisa menggugurkan dosa-dosa. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, surat Ar-Ra'd ayat 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Artinya ada dosa yang harusnya menimpa mereka, gara-gara mereka melakukan kebaikan maka dosa tersebut tertolak dari mereka dengan kebaikan yang mereka lakukan. Dan di antara kebaikan yang bisa dilakukan adalah meninggalkan dosa-dosa besar. Surat An-Nisa ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Kata Allah, jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan ke dalam surga. Di antara amal soleh yang terbaik adalah meninggalkan dosa-dosa besar. Maka seorang kalau dia bisa meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan diabaikan oleh Allah. Maka perlu bagi kita semua untuk mengenal dosa-dosa besar itu apa saja. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis ada 70 dosa besar, kurang lebih 70 dosa besar. Kenalilah dosa-dosa tersebut dan bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini tidak terjerumus dalam salah satu dari 70 dosa besar tersebut. Siapa yang selamat dari 70 dosa besar tersebut, maka dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Dan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji kecuali lamam. Lamam itu adalah dosa-dosa kecil yang tidak bisa dihindari. Salah ngomong, salah melihat, mungkin melihat yang haram, tidak sengaja, atau yang banyak dosa-dosa itu tidak bisa kita hindari, apalagi di zaman sekarang. Di medsos kita lihat apa. Jadi tapi dia meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang meliputi dan tidak bisa dihindari. Kata Allah, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sungguhnya Allah luas ampunannya. Allah akan ampuni. Jadi seorang berjuang, berjihad untuk meninggalkan dosa besar agar dosa-dosa kecil diampuni. Ini semua dari Al-Quran bahwasanya al-hasanatul mahi, amal soleh bisa menggugurkan dosa meskipun seorang tidak bertaubat. Apalagi kalau disertai taubat tentunya.
Boleh kalau sertai taubat. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, ittaqillah haitsu ma kunt. Kata Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada, bertakwa kepada Allah. Tatkala bersendirian, tatkala di depan banyak orang, tatkala di dalam rumah, tatkala di luar rumah, tatkala di dalam negeri, tatkala di luar negeri, tatkala sedang mukim, tatkala sedang bersafar. Ya. Karena sebagian orang takwanya tidak komitmen. Ketika di rumah mungkin bertakwa, di rumah tidak bertakwa. Ketika di dalam negeri bertakwa, di luar negeri ternyata tidak bertakwa. Ketika depan banyak orang bertakwa, namun ketika bersendirian tidak bertakwa. Ketika dia mukim, dia bertakwa. Ketika musafir, dia tidak bertakwa. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Demikian juga terkait dengan waktu. Jangan seorang bertakwa hanya di siang hari, malam hari tidak bertakwa. Jangan seorang hanya bertakwa malam hari, siang tidak bertakwa. Dia bertakwa di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Namun Nabi mengabarkan kau tidak bakalan mampu. Karena potensi manusia pasti melakukan apa? Dosa. Entah kelepasan, lagi syahwat, lagi mendominasinya, lagi keinginannya mendominasinya, sehingga dia akhirnya melakukan dosa. Nah, kalau kamu melakukan dosa karena kamu tidak mau mampu selalu bersih, kata Nabi, wa'at bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Yaitu artinya sertakanlah dosa dengan kebaikan. Niscaya menghapus dosa tersebut. Terutama kalau kebaikan-kebaikan yang semisal dengan dosa yang dia lakukan. Contoh, misalnya seorang, dia pandangan tidak sengaja dia melihat wanita terbuka aurat. Maka kata para ulama, perbanyak lihat Al-Quran. Dosa yang dilakukan matamu diganti dengan pahala yang dilakukan dengan apa? Matamu. Kalau kau terlalu banyak bicara tidak ada manfaat, tutup dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi pengontrol dan pengeimbang dan bisa jadi dosa-dosa lisanmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang misalnya agak terlambat salat, terlambat bangun, terlambat ini, maka perbanyaklah salat-salat sunnah. Perbanyaklah salat-salat sunnah untuk menambal kekurangan yang dia lakukan. Seperti itu. Kalau seorang misalnya dalam muamalahnya ternyata masih ada hal-hal yang mungkin syubhat atau yang maka perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang sekalian, sungguhnya akad-akad kalian ini dihadiri oleh syaitan. Maka bersihkanlah dengan banyak apa? Bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah kepada orang miskin dengan mensucikan ya. Dan semisal itu. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan kalau kita bisa melakukan amal soleh yang seimbang maka akan bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut ya. Dosa tersebut. Makanya jika seorang pernah menggibah orang lain, dia menceritakan kegilaan orang depan orang dan orang yang digibahi tidak tahu, maka dia harus bayar atau dia tebus dengan menceritakan kebaikan-kebaikan orang tersebut di majelis yang di mana dia pernah menggibah lelaki tersebut. Dengan dia sudah mencoreng nama baik orang tersebut, maka dia memperbaiki citra orang yang dia corengi tersebut. Ini contoh bahwasanya kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa. Taib, ini dalil-dalilnya. Kemudian contoh-contoh. Contoh-contoh kebaikan menghapus dosa-dosa. Banyak sekali ya. Banyak sekali dalam hadis, banyak sekali. Tadi yang kita sudah contohkan tadi, salat 5 waktu berjamaah menghapus dosa apa? Menyentuh wanita yang bukan mahram. Tentu bukan menggampangkan ya, Contoh ini. Sama seperti dalam hadis, jangan sampai salah paham. Hadis tentang seorang wanita, seorang pezina yang melewati sebuah sumur, tiba-tiba ada seekor anjing yang haus, muter-muter di atas sumur tersebut, dia ingin minum air tapi enggak bisa karena dia enggak bisa berenang. Bahkan dia keluarkan lidahnya karena saking kehausan.
Maka wanita pun kasihan, maka dia pun melepaskan fanazat muqah, dia lepaskan sepatunya, kemudian fanazalat fi bi'r, dia turun di sumur, kemudian dia isi air di sepatunya tersebut, kemudian digigit sepatunya, kemudian naik ke sumur. Setelah itu dia minumkan anjing tersebut, kata Nabi SAW, faghafarallahu laha bihi, maka Allah ampuni wanita tersebut gara-gara dia meminumkan seekor apa? Memberi minum kepada seekor anjing. Jangan sampai orang, enggak apa-apa, kita berzina habis itu cari anjing, kasih minum, kalau enggak ada kucing juga enggak apa-apa. Enggak boleh. Ya, enggak apa-apa. Ini salah paham ya. Tapi maksud saya kebaikan bisa menggugurkan dosa, tapi bisa kata Ibnu Qayyim karena keikhlasan yang dalam hatinya. Artinya seorang berusaha untuk melakukan kebaikan yang bisa dia lakukan. Ya, jangan dia sepelekan karena kebaikan-kebaikan selain dapat pahala punya fungsi untuk menggugurkan apa? Dosa-dosa. Untuk menggugurkan dosa-dosa dan semaksimal mungkin meninggalkan dosa-dosa besar. Makanya saya bilang kita ini berusaha meninggalkan dosa-dosa besar. Dan tidak mungkin antum bisa meninggalkan dosa besar kecuali antum tahu dosa-dosa besar apa saja untuk antum hindari. Kalau antum tidak tahu bagaimana antum bisa menghindari dosa besar? Kata seorang penyair, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang bisa menghindar dari suatu perkara yang dia tidak tahu apa yang harus dia hindari? Saya ingin meninggalkan dosa besar. Dosa besar apa? Saya enggak tahu ya. Betapa banyak orang kalau kita bilang kamu jangan melakukan syirik. Saya tidak syirik, tapi dia tidak tahu definisi syirik. Sehingga akhirnya terjerumus dalam kesyirikan karena tidak tahu definisi apa? Syirik. Jimat dianggap tidak syirik. Pergi ke dukun dianggap tidak syirik. Minta kepada mayat dianggap tidak syirik. Nyembelih untuk jin dianggap tidak syirik. Tidak tahu syirik. Dia pikir syirik itu kalau pindah agama. Maka kalau ingin bisa meninggalkan dosa-dosa besar, maka harus mengetahui tentang model-model dosa besar apa saja. Tapi ini diantara dalil tentang bahwasanya amal soleh bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antaranya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, misalnya, man tawadda'a nahwu wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wudu dan salat 2 rakaat, salat wudu 2 rakaat khusyuk. Ini juga menggugurkan dosa-dosa. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu dengan wuduku seperti ini, itu wudu yang sempurna. Kumur-kumur, istinsyak, istinthar, sesuai sunnah. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat, itu salat sunnah wudu. Atau salat yang lain tidak apa. La yuhadditsu fihi ma nafsuhu. Ketika dia salat, dia tidak pikirannya ngobrol kemana-mana. Kata Nabi, dia tidak mengajak jiwanya untuk berbicara. Berarti dia khusyuk. Kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka seorang berusaha kalau dia salat, mau salat duha kayak salat wudu kayak dia ambil wudu yang sempurna, dia hayati wudu tersebut, kemudian salat 2 rakaat Allahu Akbar, fokus tentang apa yang dia baca. Para ulama memberi toleransi. Kalau pikirannya kemana-mana selama masih terkait dengan akhirat, maka masih aman, dimaafkan. Dia salat tahu dia ingat kuburan. Dia salat tiba-tiba dia ingat kedua orang tuanya, dia kurang berbakti. Tiba-tiba dia tentang terkait masih akhirat, maka masih dianggap khusyuk. Meskipun mungkin di luar daripada konteks apa yang sedang dia baca. Tetapi selama pikirannya masih akhirat, dia mungkin berpikir tentang hari kiamat, tentang alam barzah, tentang kekurangannya, tentang dosa yang dia lakukan, maka ini masih dianggap khusyuk oleh syariat. Sehingga kalau dia salat 2 rakaat dengan kekhusyukan seperti ini, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Contohnya lagi misalnya umrah kepada umrah berikutnya. Umrah hingga umrah berikutnya. Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Antum umrah misalnya bulan Januari. Kemudian umrah Januari tahun depan. Maka dosa antara Januari yang pertama sampai Januari tahun depan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum umrah tahun 2020, umrah lagi tahun 2023. Dosa antara tahun 2020 sampai 2023 semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kalau gitu umrahnya jarang-jarang aja, Ustaz. Kalau umrah tiap bulan percuma, Ustaz, belum ada dosa sudah apa? Diampuni lagi. Siapa yang bilang belum ada dosa? 1 hari jadi banyak dosa, apalagi satu bulan. Taruhlah kamu bersih dosa-dosamu, terus kamu umrah, maka terangkat derajatmu. Terangkat apa? Derajatmu. Dia bilang, Ustaz, saya sudah bersih. Baru kemarin umrah. Sekarang berapa minggu lagi umrah lagi.
Atau seperti orang tadi salat 5 waktu sudah bersih dia salat lagi, maka taruhlah dia sudah bersih dari dosa-dosa. Kalau banyak amal kebaikannya, maka akan naik derajatnya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahkan bisa menggugurkan dosa besar yang dia lakukan. Bahkan bisa menggugurkan dosa besar yang dia lakukan karena begitu kuatnya amal soleh yang dia lakukan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dhunub kama yanfil kir khabathal hadid. Kata Nabi SAW, sertakanlah haji kemudian umrah. Haji, umrah. Kalau bisa haji, habis haji umrah, habis umrah haji. Karena haji dan umrah itu akan menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Jadi seorang kalau ingin ekonominya bertahan, sering umrah dan sering haji. Dan kalau ingin dosa-dosanya diampuni, sering umrah dan sering haji. Tapi ini saya ingin sampaikan bahwasanya umrah itu bisa menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Kemudian juga Ramadan satu dengan yang lainnya. Hingga berikutnya. Sama, di antara sebab-sebab mengukur dosa adalah puasa bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jika seorang puasa Ramadan dengan baik, kemudian dapati Ramadan berikutnya, jika dia puasanya sempurna, maka akan dihapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dan di antara yang sangat menakjubkan adalah haji. Itu apa? Haji. Haji juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Bahkan sangat kuat penghapusan dosanya sampai semua dosa besar, dosa kecil semua hilang. Ini semua yang lainnya, ini hanya dosa-dosa kecil. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, ini cuma dosa-dosa kecil yang hilang. Tapi kalau haji, dia punya kelebihan, dia menggugurkan bahkan dosa-dosa besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, man hajja lillah walam yarfuth walam yafsuk raja'a min dhunubi ka yaumin waladatuhu ummuh. Siapa yang berhaji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak melakukan kemaksiatan dan dia tidak mengatakan kata-kata yang bisa menimbulkan hasrat dan yang lainnya, maka akan dia keluar dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Kalau seorang baru dilahirkan dari perut ibunya, adakah dosa sedikit pun? Tidak ada, bersih. Dia keluar tanpa dosa. Nah, orang yang berhaji kalau hajinya mabrur, dia akan bersih tanpa dosa sama sekali. Oleh karenanya haji itu luar biasa. Pahala yang sangat besar dan bisa menghapuskan dosa-dosa seluruhnya. Cuma kita nggak ada yang bisa menjamin kita hajinya mabrur atau tidak. Tetapi intinya haji mabrur ini istimewa karena menjadikan dosa, karena menggugurkan bahkan dosa besar. Bahkan dosa besar. Tapi di antara hal yang dalil juga yang amal soleh bisa menggugurkan dosa adalah misalnya yang keenam, menuntut ilmu. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati man fil ardi hatta al hitani fil bahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang yang berilmu, orang yang alim, maka akan memohon ampunan untuknya semua penghuni langit dan penghuni bumi. Sampai ikan di lautan pun memohon ampunan untuknya. Ini manfaat bagi orang yang menuntut ilmu, karena menuntut ilmu menggugurkan dosa-dosa. Bahkan di sini dalam sebagian hadis ada orang-orang yang datang kemudian hadir di majelis ilmu, di antaranya majelis zikir, majelis ilmu. Kemudian dia datang bukan untuk menuntut ilmu tapi ada keperluan, maka ternyata dia juga diampuni beserta orang-orang yang hadir semuanya. Maka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, mereka ini datang atau dia datang bukan untuk menuntut ilmu, kok bisa diampuni?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum." Mereka orang-orang yang berzikir, yang menuntut ilmu, di antaranya adalah suatu kaum yang orang duduk bersama mereka tidak akan tidak akan merugi. Di antaranya yang ikut duduk di situ bersama mereka kecipratan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ya seperti misalnya berbakti pada orang tua ya. Berbakti pada orang tua. Suatu hari dalam suatu hadis yang hasan, ada seorang wanita, dia belajar sihir. Dia belajar sihir karena dia
suaminya nggak pulang-pulang, dia belajar sihir. Akhirnya dia sudah praktekkan, dia bilang biji kemudian tumbuh dan seterusnya. Dia sadar dia melakukan sihir. Kemudian dia menyesal. Maka dia datang kepada para sahabat mencari solusi, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa diterima tobatnya. Sahabat nggak ada yang bisa kasih fatwa. Sampai akhirnya ketemu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, kau masih punya ibu? Masih. Berbaktilah kepadanya. Niscaya Allah akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Maka di antara hal yang kuat menggugurkan dosa-dosa adalah berbakti pada orang tua. Dan di antaranya, misalnya adalah sedekah. Sedekah dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang diam-diam, sedekah diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga misalnya salat malam. Rasulullah menyebutkan di antara keutamaan salat malam adalah menggugurkan dosa-dosa. Siapa yang bangun di tengah malam kemudian dia salat melawan rasa kantuknya, kemudian dia salat meskipun 3 rakaat, meskipun 1 rakaat dia salat, maka niscaya akan digugurkan dosa-dosa. Meskipun dia tidak istighfar, meskipun dia tidak istighfar, karena salat malam itu sendiri penggugur dosa, menghalang daripada kemaksiatan, dan di antara fungsi salat malam adalah menggugurkan dosa. Dan secara umum kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebab gugurnya dosa-dosa. Maka seorang mumpung masih ada umur, masih ada kesempatan, masih ada waktu, berusaha untuk memanfaatkan umurnya, waktunya untuk beramal soleh yang bisa dia lakukan. Baca Al-Quran, berzikir, bekerja untuk niatnya untuk membantu orang tua, untuk membantu kerabat. Maka kerjaan dia semua berkah. Dia bekerja dalam rangka untuk memberi nafkah anak istri dan juga untuk misalnya untuk mendidik anak-anak. Anak butuh biaya untuk sekolah, niatkan untuk itu, semuanya berpahala. Kegiatan dia dari awal sampai akhir semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hasanatul mahiyah, di antara sebab gugurnya dosa-dosa adalah orang banyak melakukan amal kebajikan. Semakin banyak dilakukan amal kebajikan, maka semakin banyak air bersih yang dia miliki. Dan kalau semakin banyak air bersih yang dimiliki, kalau ada dosa noda-noda najis-najis akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.